Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga kalian semua selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 6 ya, menuju masyarakat sehat pada mata pelajaran PPKN. KD yang akan kita pelajari pada tema 6 ini yaitu KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini ada 4 materi yang akan kita pelajari ya. Di antaranya yang pertama, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kemudian kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, hak sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, manfaat pemenuhan sebagai warga negara. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kira-kira kalian masih ingat nggak apa itu kewajiban? Nah, kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ada kata kemerdekaan ya. Kemerdekaan negara Indonesia diperoleh berkat perjuangan para pahlawan tentunya ya. Para pahlawan mengorbankan jiwa, raga, tenaga, dan pikiran untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang didapat oleh generasi terdahulu ya. Nah, di sini cara mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Contohnya dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar ya. Nah, lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat ya. Nah, di sini banyak sekali ya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Contohnya seperti mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, membersihkan selokan ya. Jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, hal itu akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan ya. Misalnya lingkungan menjadi tercemar dan terhambatnya aliran air di selokan karena ada sampah yang menyumbat ya. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Nah, kerja bakti ini merupakan salah satu upaya menciptakan lingkungan yang sehat ya. Selanjutnya, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah ya. Nah, di sini yang pertama mengerjakan tugas piket kelas ya. Kemudian membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya tidak merusak taman di sekolah. Selanjutnya menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih ya. Inilah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah.
Selanjutnya, nah di sini ketika kalian sudah menjalankan kewajiban kalian di sekolah secara bertanggung jawab, maka akan memberikan manfaat yang sangat besar ya, yaitu terciptanya kerukunan antar warga sekolah dan masyarakat, serta lingkungan menjadi nyaman untuk ditempati. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hak sebagai warga negara Indonesia. Coba ada yang masih ingat apa itu hak? Nah, hak yaitu segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri ya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban berjalan secara seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Kemudian, hak-hak sebagai warga Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, misalnya kalau di sekolah itu ada hak siswa maupun kewajiban siswa. Contohnya, seorang siswa akan merasa nyaman belajar di kelas setelah melaksanakan piket kelas yang menjadi kewajibannya ya. Jika hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang, akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, di sini ada beberapa contoh hak yang diperoleh warga negara. Yang pertama, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya. Sudah kita ketahui Indonesia memiliki 6 agama. Nah, kita berhak ya menentukan atau memeluk agama yang kita inginkan ya. Selanjutnya, yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan ya. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, misalnya pendidikan dasar ya sampai 12 tahun ya. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang layak. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Selanjutnya, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan umum. Inilah contoh hak yang diperoleh warga negara. Selanjutnya, di sini materi selanjutnya yaitu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara ya. Di antaranya, setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, manfaat pemenuhan hak warga negara yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya, di sini pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara ya. Ini salah satu hak sebagai warga negara. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itulah materi ya pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekarang ada tugas ya. Kalian buka Bupena 6C halaman 31 ya, kalian kerjakan, nanti difotokan dan dikirimkan. Terima kasih, sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.